itu Bapa Allahmu, yaitu yang ada di sorga. Ini perkataan Yesus loh. Oke, terus? Ini pernyataan Yesus. Mau kamu yain apa enggak? Bantah apa enggak? Iya atau bukan? Benar. Coba. Oke. Tunggu dulu. Lanjut. Tunggu dulu kawan. Terus? Gini, apa? Tunggu dulu. Kamu udah bilang iya, ya udah lanjut jelasin. Masalahnya. Tunggu dulu Bang Herdi. Biar saya gantian. Bang Herdi agak nyantai dulu. Biar saya arti kata ini lawannya bayi ajaib loh, bayi ajaib. Ya, jadi gini, Zion kan mengatakan jangan sebutkan selain daripada Allah. Terus kalau Zion kan belum oke lah. Zion Bang, itu perkataan siapa, Bang? Itu perkataan bayi ajaib, Bang. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau perkataan di dalam Quran, Allah itu disebut nggak itu raja? Ada sebutan nggak raja? Di Quran. Bentar bro Abron sebentar sedikit. Quran ini lagi bahas kemana ngaco? Enggak tadi kan jangan sebutkan selain daripada Allah, Pak. Nah, maksud saya gini, biar paham dulu. Jadi kalau Herdi itu menerangkan terlalu tinggi, jadi kurang ini Bang Herdi kurang paham dasar-dasarnya dulu aja, dasar-dasar gini. Sebentar bro, ke kawan-kawan ini sebentar. Jadi gini ya, Bro Sion, ya tentang Bapak tadi, maksud saya gini bro, Anda mau mengutip itu, mau mengulang-ulang itu, manfaatnya buat Anda apa? Kalau manfaatnya untuk Anda menarasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Bapa, itu dibantah oleh Quran. Jadi untuk apa Anda mengulang-ulang? Paham nggak maksud saya? Bukan, itu saya menginikan supaya Anda mengerti kalau yang Bapak di situ itu bukan Yesus, Bang. Oke, saya jelaskan. Tapi yang pasti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terserah situ mau bilang gimana, intinya itu bukan Yesus. Oke. Saya jelaskan begini, kenapa ada narasi Bapak, ada narasi anak. Oke. Saya jelaskan, saya pakai data ya, gini. Karena nggak ada sejarahnya anak bisa menjadi Bapak. Karena Bapak udah jadi. Beda bahasanya, bro. Beda. Jadi gini. Oke, kita buka di dalam apa ya? Atau saya luruskan dulu tentang ulangan ya di Keluaran 3 ayat 15 tadi ya. Tentang Allah nama selama-lamanya. Bukan Allah yang dirujuk, bro. Nama selama-lamanya ini, bro, yang dirujuk ini. Jadi selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Yot-He-Vav-He, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Ini namanya. Shemi, kalau dalam Ibrani Shemi, untuk selama-lamanya. Dan begini bro, kawan-kawan Islam itu harus berterima kasih kepada LAI. Tanpa LAI, Allah tidak akan pernah ditemukan. Aduh, Bang Herdi. Justru LAI itu orang-orang paling bahlul. Saya katakan bahlul, tak apa-apa, lepkan aja, bilang bahlul, gitu kata saya, LAI. Jangan dipotong lah bro. Saya mau. Ya, oke, lanjut. Mohon jangan pakai kata-kata bahlul, pakai aja goblok. Ya, enggak goblok, paling goblok itu LAI. Saya paham bro. Jadi kita ke sini ya, ke original teks saja ya, biar kawan-kawan. 3 ayat 15. Oke. Iya. Ya. Jadi di sini tidak ada kata Allah ya. Di sini ada Elohe. Ya. Adonai Israel ya. Oke. Ingat ya. Lalu Adonai mengatakan namaku Hashem. Nah, sini kita kasih tahu ya. Jadi kalau itu saya bilang tadi, Islam berterima kasih kepada LAI 42 karena LAI yang membuat Islam sampai mengerti ada nama Allahnya di dalam Alkitab. Oke, gini. Nah, ini Shemi. Shemi itu artinya namaku, my name. My name, Ani aku ya. Nah, namanya siapa? Namaku.
Shemi itu my name. Adonai, Hashem. Bukan Allah, bro. Adalah nama. Tapi kata siapa Yahweh itu adalah nama? Yahweh itu bukan nama. Astagfirullah. YTHP, YTHP, aduh. YTHP, bro. Iya, YTHP itu bukan nama, Bang. Itu adalah inian Tuhan, nama itu Tuhan, cuman Tuhan doang. Oke, gini Bukan nama, Bang. Kita buka aja Indonesianya biar kamu mengerti ya. 40. Iya, enggak. Musa waktu itu kan emang udah tahu nama Tuhan itu. Enggak, Tuhan udah menyatakan kalau namanya dia nyebutkan namanya bukan. Bro. Santai. Aku ini Yod-Heh-Vav-He, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Atau ke siapa, Bang? Bentar dulu, bro. Ini kitab Yesaya. Yeah. Oke. Soalnya Quran hanya mencatat Taurat, Sabur, dan Injil. Kitab para nabi kan nggak ada. Quran tidak tahu kitab para nabi. Ini kitab para nabi, bro. Jadi Anda tidak tahu tentang kitab ini karena Quran tidak tahu kitab para nabi. Yang Quran tahu hanya Taurat, Sabur, dan kitab Injil. Kitab para nabi Quran tidak tahu. Allah tidak tahu. Sorry. Nah, jadi gini. Ini kita para nabi Yesaya ya. Di sini Yod-Heh-Vav-He, ya, bunyinya aku. Ini Yod-Heh-Vav-He, itulah namaku. Shemi. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Oke? Nah, kalau kamu ngotot Allah, ya nggak apa-apa lah. Karena memang gini, bro, Allah hanya bisa ada memang bahasa Ibrani Allah ada. Tak kasih tahu kamu sini. Mazmur 10 ayat 7. Ini ada Allah. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Oke, kita ke original teks biar kamu tahu. Ada pembelajaran sedikit ya, bro. 10 ayat 7. Nah, ini bro Allah. Ada Allah. Tenang, ada. Nah, ini dalam bahasa Ibrani Allah ada. Artinya bukan sesembahan, bro. Artinya sumpah serapah. Itu, bro. Kalau kamu ngotot Allah dalam teks original Ibrani, ya ini konsekuensinya. Allah adalah sumpah serapah. Banyaklah sesuatu negatif narasinya. Pengutuk, ya memang saya berpikir ya memang benar ya Allah mewujudkan namanya dari Hebrew mengutuk sumpah serapah karena Allah mengutuk Israel jadi monyet, jadi babi, jadi biawak, jadi tikus, ya memang tergenapi ya kayak gitu bro. Nah kalau kamu ngotot karena di dalam Israel bro di dalam jadi Allah itu siapa? Nama Allah itu siapa? Kan tadi sudah dibawa namaku Yod-Heh-Vav-He. Oh, berarti yang di LAI yang menyebut kalimat Allah itu berarti sedang menyumpahi Bapaknya Yesus. Gini, sedang menyumpahi Yod-Heh-Vav-He gitu. Makanya saya bilang umat Islam itu harus berterima kasih kepada LAI. Berkat LAI lah umat Islam bisa mengenal nama sesembahannya di dalam Alkitab walaupun hanya sebatas terjemahan yang ya, berarti LAI itu dalam rangka untuk mengutuk Yod-Heh-Vav-He gitu. Yod-Heh-Vav-He. Oh enggak beda. Oh, beda di mana? Beda. Jadi bedanya di mana? Bedanya di mana? Kata Allah di dalam Alkitab itu diterjemahkan dari Elohim, Eloah, Elaha, El. Nah, tadi kan Bro Sion ngotot dalam original teks Ibrani ada nggak kata Allah? Ada. Dalam Ibrani ada kata Allah. Tetapi artinya bukan Elohim, bukan sesembahan, bukan El, bukan Elaha, bukan Eloah, bukan. Allah di dalam Ibrani, dalam original teks, artinya kalau di Indonesia kan, artinya sumpah serapah atau pengutuk. Narasi yang jahat lah. Gitu bro. Itu yang dipakai LAI ya? Astagfirullah. LAI itu menerjemahkan Allah itu dari Elohim. Tadi Bro Sion minta, ada nggak Allah dalam original teks, dalam bahasa Ibrani? Pak Munir paham nggak? Paham. Oke. Bedanya apa nih?
Allah. Boleh saya ngajarin saudara Herdi, boleh? Boleh, Bang. Lanjut. Jadi kalau cuma jualan kecap mah di gereja cocoknya. Coba Bang Herdi, saya minta dalam bahasa Ibrani Allah itu dari kata apa? Allah itu gini, kita aja bro ya. Ya. Allah Ingat ya, Bambang Nursen aja nggak berani lawan saya dialog tentang ini. Oh, mantap. Iya. Nah, oke, Ya, ini saya sudah pernah kirimkan link juga email, tapi sampai sekarang nggak dijawab. ini bro. Coba. Bro. Ya, coba. Elohim itu apa? Elohim. Oh, kalau Elohim beda lagi. Bentar, kalau Elohim beda lagi bro. Ini kan tadi gini, bro harus tahu dulu. Iya. Oh, Sion, mintanya kata Allah dalam Ibrani ada nggak? Saya bilang ada. Nggak ada dalam Ibrani Allah kecuali kapan saya ngomong gitu? Saya nggak ngomong gitu. Dia sendiri bilang nih, saya bisa tunjukin di ini ada nama Allah katanya. Oke. Dalam Ibrani ada. Ini Allah bro, dalam Ibrani Allah. Oh, apa itu? Apa itu? Allah. Ini bahasa Ibrani Allah. Coba Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia Mazmur ini, Mazmur 10 nomor 7. Ini kalau diterjemahkan sumpah serapah, kutuk. Allah itu katanya sumpah serapah. Aduh. Saudara ini gimana ceritanya? Ini adalah alef, lamet, dengan he. Kalau Allah gimana? Berapa lametnya? Ya, makanya aku bilang alef, lamet, he. Coba. Allah gimana tulisannya? Kalau Allah di dalam Ibrani, kalau original teks ada lamet double bro. Nah, terus apa dalam Ibrani? Ada nggak? Oke, ya artinya Allah itu tidak dikenal dalam original teks bro. Nah, karena Allah belum menyatakan namanya kepada Bani Israel. Nah, itu dia yang benar. Sekarang saya tanya sama Bang Herdi. Nama Tuhan di dalam bahasa Yunani apa? Nama Tuhan di dalam bahasa Yunani? Ibrani. Yod-Heh-Vav-Heh. Gini, saya santai. Yod-Heh-Vav-Heh itu artinya Tuhan. Nah, sekarang nama Tuhannya siapa? Tuh, dengar nggak? Benar kata saya kan Tuhan. Yod-Heh-Vav-Heh, benar kata Gurunda tuh. Ayo. Bisa gantian, bro? Iya, silakan. Dari tadi saya tertawa sebenarnya. Ani. Ya, Ani, aku Tuhan. Terus namaku Tuhan. Nah, namaku Tuhan. Terus nama Tuhan siapa? Bukan aku Tuhan, Yod-Heh-Vav-Heh. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Ani, aku. Yod-Heh-Vav-Heh, Tuhan. Hu, itu. Sami, nama. Terus apa? Tuhan itu Adonai itu. Oh, Tuhan itu Adonai itu Tuhan atau junjungan. Atau sembahan. Ayo. Nah, sekarang Yod-Heh-Vav-Heh artinya apa? Ayo. Ya, santai. Ini Tuhan. Kita kasih lihat datanya ya. Kejadian 15. Ini yang Tuhan. Ya. 15 ayat 2. Ini Tuhan bro, santai ya. Jadi kalau kata Tuhan itu alef, dalet, nun, yod, itu Tuhan bro. Nih. Itu Tuhan. Tunai. Itu Adonai, itu Tuhan, itu Tuhan. Itu Tuhan. Adonai itu Tuhan. Aduh. Adonai. Ayo. Tuhan itu Adon bro. Adoni itu Tuanku. Jadi gini bro. Jadi iya. Sekarang begini. Sekarang giliran saya kasih data bahwa Yod-Heh-Vav-Heh itu artinya Tuhan. Sekarang Anda buka di dalam Keluaran 6 nomor 3 dalam bahasa aslinya ya. Itu ketif kere bro, diterjemahkan dari Adonai. Kita lihat di dalam Keluaran 6 dulu, Keluaran 6 nomor 3. Bahasa Indonesianya aja dulu supaya nanti saya arahkan. Bentar, Keluaran 6 ayat nomor berapa? 3. Nomor 3. Oke. Ya, bahasa Indonesianya coba dibaca.
Mana? Bahasa Indonesianya dibaca dulu biar coba. Keluaran 6 ayat berapa, Bro? Nomor 3. 6 ayat 3. Oke. Ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi namaku Tuhan, namaku Yod-Heh-Vaveh, aku belum menyatakan. Oke. Nah, Tuhan di sini dalam bahasa Ibrani-nya apa? Yod-Heh-Vaveh, Bro. Nah, berarti Yod-Heh-Vaveh artinya Tuhan. Terus nama Tuhannya sendiri siapa? Namaku Yod-Heh-Vaveh. Iya, namaku Tuhan. Namaku bukan manusia, namaku bukan binatang, namaku bukan hewan, namaku bukan tumbuhan, tetapi Tuhan. Nah, nama pribadiku siapa? Yod-Heh-Vaveh namanya. Ini Bro tidak mengerti. Nama pribadi Tuhan siapa? Tuhan kan punya nama pribadi. Oke. Aku menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, siapa namanya Tuhan? Dengan namaku Yod-Heh-Vaveh, bukan begitu bahasanya, Bro. Jadi memang di sini LAI. Oke, saya ikuti Bang Herdi. Berarti maksud Anda Tuhan belum memperkenalkan kata Tuhan Yod-Heh-Vaveh kepada Abraham gitu maksudnya. Gini, bentar ya. Kita bahas nama dulu ya. Gini. Jadi Iya, ini kita lagi bahas nama. Nama Tuhan itu siapa? Anda mengatakan nama Tuhan itu Yod-Heh-Vaveh. Kita buktikan. Oke. Gini. Saya tidak suka kontupan ini, Bro. Jadi gini. Dengan namaku Yod-Heh-Vaveh, aku belum menyatakan diri. Jadi di garis berarti Tuhan belum menyatakan 4 huruf ini kepada Abraham, betul? Bukan 4 huruf. Dengan namaku Tuhan, dengan namaku Adonai, aku belum. Adonai atau Yod-Heh-Vaveh? Yang benar nih. Iya, dibacakan Adonai, Bro. Iya, tapi tulisannya di situ apa? Original teksnya apa, Bang? Yod-Heh-Vaveh. Nah, berarti Tuhan belum memperkenalkan kata Yod-Heh-Vaveh kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Betul? Bukan memperkenalkan kata ini, aku belum menyatakan diri. Aduh, ini iya, tetapi dengan namaku, but my name, Usami Yod-Heh-Vaveh lo naudati lahem. Saya belum menyatakan nama kepada Abraham. Bisa gantian enggak, Bro? Bisa gantian enggak? Enggak, betul enggak itu, Bang? Bahwa Tuhan dalam hal ini Yod-Heh-Vaveh atau Adonai yang Anda sebutkan belum menyatakan Yod-Heh-Vaveh kepada Abraham. Betul enggak? Beda narasinya, aku belum menyatakan namaku. Ini bukan namaku yang belum menyatakan, tapi aku belum menyatakan diri. Aduh, dengar dong. Bang, bukan menyatakan diri. Tuhan sudah menyatakan diri ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai esensi yang Maha Kuasa. Tetapi bagus. Dengan namaku Yod-Heh-Vaveh, aku belum mengatakan diri. belum mengatakan. Ya, belum menyatakan diri. Jadi ceritanya Tuhan belum menyatakan namanya kepada Abraham. Oke. Gini, tunggu dulu. Kita kan bicara bahasa yang lain. Kita bicara ini aja, bicara tentang nama Allah yang di dalam Al-Quran, ya kan? Dan di dalam Injil adalah Allah. Sekarang begini, Bang Juma, kalau ya, Tuhan itu bahasa Arabnya apa sih? Rob atau ilah. Kalau Allah itu? Allah itu namanya. Jadi Tuhan namanya gitu. Bukan. Nama daripada Rob itu adalah Allah. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda berdua. Tunggu dulu. Nama Yod-Heh-Vaveh itu siapa? Tunggu dulu. Saya kan udah katakan. Saya sudah katakan kepada Anda. Allah adalah nama Rob.
Nama ilah yang kami sembah. Nama ilah yang kami sembah adalah Allah. Nah sekarang nama Yod-Heh-Vah-Veh itu siapa? Tunggu dulu. Ilah ini berasal dari bahasa apa? Ya bahasa Arab lah. Oh, berarti tidak ada yang turunan dari bahasa Arab, tuturan dari Abraham ya? Oh, jelas bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab itu adalah bahasa Semit. Iya. Bahasa keturunan Abraham. Bahasa serumpun. Dari mana bahasa Arab ini mendapatkan kata Tuhan yang belum menyatakan dirinya sesuai dengan ayat tadi? Dari mana dapatnya? Lo kok dari mana? Coba dulu. Anda kan sudah sampaikan bahwa Abraham memiliki keturunan yang memiliki 3 bahasa serumpun. Kok tanya dari mana pula? Maksud saya. Sama ketika saya bertanya, dari mana orang Indonesia dapat bahasa Indonesia? Ya ini kan terjemahan nih, ini terjemahan. Kita kan lari ke konteks original teks. Original teksnya kan ini, sembahan ilah. Iya. Atau Rab. Nah sekarang Tuhan kami namanya siapa? Allah. Nah sekarang saya tanya kepada Anda. Tunggu dulu. Tuhannya Bani Israel itu namanya siapa? Itu jelas sudah diceritakan. Siapa namanya itu, Tuhannya Ibrani? Ilah itu dari bahasa Yahudi. Tunggu dulu, ilah itu dari bahasa apa? Ilah itu bahasa Arab, sama dengan orang Ibrani menyebutnya elah. Apakah itu yang digunakan? Dari mana dasarnya itu diambil? Lah itu bahasanya orang, kok dari mana dasarnya? Bukan, biar jelas. Kan Anda kan mengatakan tentang translate saja, terjemahan yang kita bicarakan di sini. Ilah itu bahasa Arab. Ilah. Tidak dari ada mana sembahan. Dasarnya? Tidak ada dari Tuhan. mana itu? Loh itu bahasa Arab, kok dari mana dasarnya? Dari mana dasarnya itu ejaan yang digunakan kemudian oleh orang Arab. Ilah itu Tuhan, sembahan. Makanya diterangkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan selain Allah. Allah itu nama pribadi. Nah sekarang kalau saya tanya balik, siapa nama pribadinya Yod-Heh-Vah-Veh? Bingung kan? Karena Yod-Heh-Vah-Veh itu kalau Anda pahami lebih jauh, itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan terjemahan Tuhan. Lalu kemudian di Keluaran 6 yang tadi ya, di Keluaran 6 nomor 3 diterangkan bahwa aku menyatakan diri, memperkenalkan dirinya, menampakkan dirinya kepada Abraham. Tuhan itu memperlihatkan dirinya kepada Abraham melalui penglihatan Abraham dan melalui mimpi Abraham. Tuhan menampakkan diri. Tetapi tentang namanya Tuhan, ya, dia tidak menyatakan dirinya kepada Abraham. Nah, di dalam original teksnya disebutkan bahwa Usami merujuk kepada ismi, Shema atau Semi, ya, namaku akan tetapi namaku Yod-Heh-Vah-Veh. Di situ sudah dinyatakan, tetapi namaku Yod-Heh-Vah-Veh, loh tidak mau dati, aku perkenalkan lahem kepada dia, kepada Abraham dan juga keturunannya. Saya tidak menyatakan namaku kepada mereka. Tetapi kalau Anda jeli melihat di dalam kejadian 23 nomor 33, 21 nomor 33, di situ justru Abraham dinyatakan terbalik dengan informasi daripada Keluaran. Ada timpang tindih pemberitaan. Di dalam kejadian 21 nomor 33 diterangkan, lalu Abraham menanam pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan. Coba, di sana di Beersheba ketika Abraham bersama anaknya Ismail dan juga istrinya Hagar menanam pohon, dia menyeru nama Tuhan. Siapa nama Tuhan yang diseru oleh Abraham di kejadian 21 itu? Ternyata Abraham menyeru dengan seruan Yod-Heh-Vah-Veh. Berarti Tuhan juga sudah menyatakan diri kepada Abraham dengan sebutan Yod-Heh-Vah-Veh. Ending kesempurnaan daripada pemberitaan yang saya sampaikan ini, Anda boleh lihat di dalam kejadian 22 nomor 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Berarti Abraham sudah tahu bahwa nama Tuhan itu adalah Tuhan. Coba. Nama Tuhan itu adalah Tuhan. Nama Tuhan itu adalah Tuhan. Yod-Heh-Vah-Veh. Sudah?
Gantian ya? Ya. Oke. Oke, silakan. Oke, tadi sempat tergelitik saya mendengar Abraham menyeru nama Yotevave. Ya, memang namanya Yotevave. Oh iya, original teksnya begitu. Abraham menyeru dengan seruan Yotevave. Bro, bisa tenang sih. Saya tenang, tapi kalau ada pembodohan yang dilakukan oleh Anda, saya tidak bisa tenang, gitu loh. Karena tujuan saya memberikan edukasi, bukan membodoh-bodohi orang. Abraham menyeru Tuhannya dengan sebutan Yotevave. Saya baca rasa Kejadian 21 nomor 33. Jangan bawa narasi bodoh lah. Orang bodoh itu tidak bisa nggak bisa, Bang Herdi, nggak bisa. Anda mewakili agama Anda, saya mewakili agama saya untuk mencerahkan, bukan membodoh-bodohi. Coba saya ingin Anda membacakan kepada saya Kejadian 21 nomor 33 bahasa Indonesianya. Saya ingin dengar. Coba. Santai. Oh, santai. Iya, santai. Banget santainya. Silakan. Kejadian 21:33 coba. Kejadian 21 ayat 33. Oke. Ayat 23. Ah, ayat 23. Ya. Oke. Oh, 33 kayaknya, bro. 23. 23 ya? Iya. Oke. Ini. Ya. Oke, apa poinnya? Ya, di situ Abraham menyeru dengan seruan apa? Bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku. Oke? Terus? Oke, kita ke original teks. Apakah ini Allah? Boleh? Kejadian di sana disebut seruan nama Tuhan kan? Ya, bentar. Ke original teks. Kejadian 21. Ayat 23. Oke, ya. Ya. Oke. Ini, bro. Di sini disebut Elohim. Iya, Belohim. Dengan menyeru nama Tuhan. Bentar, bro. Santai. Di situ terjemahkan dari Elohim. Tapi Anda maksudkan Allah yang Allah lametnya 2. Ini lametnya hanya 1, bro. Ini kan Oke. Berarti dia harus Yotevave kan? Gimana? Harusnya Yotevave kan di situ? Oh, enggak. Bahasa di sini Allah, Elohim itu bersumpah demi kekuatan, demi otoritas. Itu artinya. Oke. Sepakat kita di situ. Nah, sekarang masuk ke dalam Kejadian 21, Kejadian 22 nomor 14. Kejadian 22 nomor 14. Oke. Ya, apa yang kamu mau bawa di sini? Bahasa Indonesianya dulu. Kita play-nya dulu. Kejadian 22 14. Oke. Ya. Dan Abraham menamai tempat itu Yotevave menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Yotevave akan disediakan. Oke. Nah, ini yang menamai tempat itu siapa? Abraham. Oke. Nah, sekarang coba original teksnya. Oke, ayat 14. Ya. Ini Yotevave. Oke. Berarti Abraham sudah tahu kan nama Tuhan? Oke. Sudah, oke. Ya. Jadi, bentar, bro. Saya paham. Ya. Kamu memberikan itu ke nama Kejadian 6. Saya paham. Ya. 6. Saya paham. Ya. Terus? Dan Keluaran 6. Ayat 3. Ya. Oke, bentar. Di sini, bro, tentang narasi aku belum menyatakan diri, bukan belum menyatakan nama. Oke, paham? Bentar ya. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Iya. Dengan namaku Yotevave. Emang bro tahu apa arti Yotevave? Loh, itu dituliskan di kitabmu. Apa itu artinya? Yotevave itu apa artinya, tahu tidak? Nah, itu sudah Anda gariskan, sudah Anda tunjukkan apa artinya Yotevave. Kan, gini. Jadi Yotevave. Itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Aku ada dan akan ada, oke?
Mana ada begitu? Ya, Anda ini, aduh, Anda lebih hebat daripada lembaga kitab Indonesia berarti. hebat bro. Kajian gramatikal Ibrani mengatakan begitu. Karena berarti bukan nama dong ya? Berarti keterangan dong. Bukan. Gini. Kita kasih tahu bentar. Iya. Silakan. Santai bro ya, santai. Ya. Ya, jadi memang bro, Ibrani dengan Arab berbeda. Arab itu abjadnya nggak ada artinya, bro. Apalagi Yunani. Apalagi Yunani. Ada, salah. Salah. Anda salah. Yunani punya arti, bro. Yunani dari mana pula itu Yunani? Bukan bahasa keturunan Abraham. Iya, tapi ada artinya, bro, Yunani. Nah kayak gini kan. Itu bahasa penjajah itu. Janganlah begitu, bro, ya. Lah iya memang, siapa yang menjajah kemudian Israel pada masa kenabian? Bentar. Santai, bro. Kamu enggak tenang. Iya. Ya, jadi kata yod itu ada artinya. He. Yod, mana yod? Yod, he, vav, he. Ada artinya. Lihatlah. Terus? Lengan, ya kan ada artinya. Ini secara piktograf. Jadi dari alef sampai tav itu ada artinya. Ini mana kata vavnya, yod, he. Ini ada ya. Di dalam kajian Hebrew, karena ketika Musa mempertanyakan namanya di sini ya, di Keluaran 3 ayat 14. 3 ayat 14. Nah, kan di sini Musa kan bertanya bagaimana tentang namanya? Nama. Ini. Lalu Musa berkata, Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Terus aku adalah aku. Terus? Bentar. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ini jawabnya. Aku adalah aku. Ya. Aser ehe. Artinya. Terus? YTHP itu adalah Tuhan. Siapa? Erdi, benar kata Bang Juma. Boleh gantian bro ngomongnya? Iya, terus kan Aser terus apa hubungannya coba? Kan tadi yang kita bahas itu adalah nama Tuhan bagi Bani Israel itu apa? Ya Tuhan. Bukan tumbuhan, bukan manusia, bukan malaikat, tapi ya, Tuhan. Boleh ganti bro ngomongnya supaya saya bisa menjelaskan dan Anda mengerti. Kalau moto-moto nggak bisa mengerti Anda. Apa yang mau dimengerti dari penjelasan Anda? Apanya yang dimengerti Bang Herdi? Gini ya tadi bro. Di Keluaran, Tuhan tidak menyatakan nama. Bukan tidak menyatakan nama. Dengan namaku, Yod-Heh-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Saya jelaskan ya. Menyatakan diri di situ artinya Yod-Heh-Vav-He itu maha kuasa ya, bisa dilihat semua kekuasaannya, bisa disaksikan mata gitu bro. Jadi kepada Israel lah sebentar, kepada Israel lah Yod-Heh-Vav-He menyatakan dirinya seperti apa dia, itu maksudnya. Israel kan menyaksikan ketika Mesir mengejar mereka, Yod-Heh-Vav-He yang berperang, Adonai yang berperang. Iya betul, itu kami imani. Terus bentar dulu, itu maksud dari ayat tersebut. Belum menyatakan diri, artinya secara utuh kuasanya dilihat, kemahakuasaannya dilihat, itu bro maksudnya. Itu menabrak cerita kisah kemudian anak tunggalnya Abraham digantikan dengan domba. Kalau begitu Bang, kalau Anda mengatakan tidak menyatakan diri, terus siapa yang kemudian menyatakan diri kepada Abraham? Di mana hantu? Bro, maksudnya diri di situ, segala kekuatan kemuliaan Yod-Heh-Vav-He diperlihatkan di tengah-tengah Israel. Itu maksudnya. Aduh. Ya itu menurut Anda. Kan sudah nyata dikatakan di situ tentang namanya. Tuhan belum menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, gitu loh. Bukan menurut saya. Yod-Heh-Vav-He itu
Ada Yod Heh Shefa'ot, Tuhan semesta alam, Yod Heh Ya ngerti, itu sifat-sifat Allah, tahu saya itu. Nah sekarang ini yang kita bahas tentang kata Tuhan dari bahasa Ibrani, kata nama pribadinya Tuhan itu siapa, kan gitu. Kalau diskusi kayak gini nggak ada faedahnya, bro, karena kayak debat emak-emak di pasar, tumpang tindih. Nggak apa-apa. Jadi maunya Anda bicara sendiri gitu. Bukan, kasih saya waktu. Nggak apa-apa, bro. 1 hari ini sampai ntar sore, Anda bertanya deh tentang Alkitab. Saya kasih bonus hari ini. Iya, terbalik. Anda yang harus tanya ke saya. Maksud saya yang bertanya kepada orang yang nggak tahu gimana sih Bang Herdi ini. Ini artinya haruslah ada adab dalam berbicara. Jangan tumpang tindih lah kayak emak-emak di pasar, bro. Ya sudah, silakan. Apa yang Anda ingin sampaikan? Oke, jadi berbicara tentang di situ menyatakan ya, kita buka lagi ya. Ya, ini saya nggak bisa share lagi ya. Tolong, boleh. Host tolong jadiin apa RRD admin lagi, apa host lagi, Bang Ipan. Kenapa saya nggak akan bikin apa-apa kok, bro, kalau saya jadi host. Jangan pun itu, saya juga bukannya Bang RRD doang, saya pun tadi kecopot Bang Herdi, jangan salah sangka, saya pun kecopot tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bulunda. Ya. Kenapa sih kalau di sini Kristen sangat dihargai, tapi kalau kita main ke Zoom mereka kita itu dianggap sampah? karena di sini kita tidak pernah takut sama mereka. Iya. Kalau di tempat mereka kan mereka ketakutan. Saya kemarin di-kick berapa kali, di mute terus. Iya, kita rame-rame ya sama Ustaz Alwan ya Bang ya. Iya, saya lihat di Gurunda di Zoom mereka di-kick, di mute. Kadang-kadang mereka itu takut dengan kebenaran. Tapi di sini ada intinya lagi. Kalau aku beda Bang. Kalau aku yang ke sana mereka malah kabur semua Bang. Tinggal aku sendiri Bang. Ya. Biar Bang Herdi dulu biar selesaikan poinnya Bang Herdi. Silakan Bang Herdi. Oke, saya mau share dulu, bro. Halo. Ya itu udah dibilangin suruh kamu jadi host. Ya, jadi Keluaran 6 ayat 3 itu, dengan namaku Yod-Heh-Vaveh, aku belum menyatakan diri. Nah, harus dipahami di situ bukan namanya yang belum dinyatakan. Dengan namaku Yod-Heh-Vaveh, aku belum menyatakan diri. Menyatakan diri artinya Yod-Heh-Vaveh belum menyatakan diri. Diri kalau dipahami seperti apa sih? Nah, di dalam aduh. Lanjut. Oke, jadi menyatakan diri itu artinya Israel itu melihat ya, Yod-Heh-Vaveh seperti apa? Emang Yod-Heh-Vaveh apa? Maha kuasa, maha kuat, ya, Agadul, ya. Nah, itu diperlihatkan. Nah, itu maksudnya arti dengan menyatakan diri. Israel melihat, seperti ini Yod-Heh-Vaveh hebat. Yod-Heh-Vaveh berperang melawan Israel, Mesir. Bukan Israel yang berperang, tapi Yod-Heh-Vaveh yang berperang. Nah kan, itu yang dimaksud dengan menyatakan diri, bro. Paham nggak? Ya, paham. Berarti sebentar Bang, berarti nama Tuhan sudah dinyatakan ya kepada Bani Israel ya? Diri, bukan nama. Namanya sudah dinyatakan atau belum? Namanya sudah ada, bro, kepada Musa di Kejadian 3. Saya boleh share sih, bro. Ya, coba. Namanya Yesus nggak atau bukan? Aduh, bentar dulu, jangan dulu ke sana, bro. Enggak, kan ada yang mengatakan nama Tuhan itu dinyatakan ke Yesus sehingga mereka mengimani nama Tuhan itu adalah Yesus, kan gitu. Bro, gini kita benar. Jangan loncat bertahap. Ya, silakan. Mau share dulu. Saya kok enggak bisa. Ivan. Kasih Bang Herdi. Mana dia? Ivan. Ntar biar saya chat Bang. Ditelepon aja. Udah ngechat hostnya. Hostnya udah ngechat hostnya. Bisa.
Berarti poinnya Tuhan sudah menyatakan namanya sejak Nabi Abraham dan juga Musa. Sejak Adam. Oke, sejak Adam. Baik. Dan di situ tidak pernah kita temukan ada namanya Yesus. Ah, itu lain lagi cerita, bro. Tadi kan kita... Ya betul, karena itu Tuhan buatan dari Barat. Betul. Kok loncat-loncat begitu, bro? Tadi kan kita di awal membahas. Kamu mengatakan Yotevave bukan nama, ya kan? Nah, yang kamu asumsimu nama Tuhan itu Allah kan? Nah, itu saya debat. Makanya kita selesaikan bertahap, jangan loncat-loncat, bro. Supaya bro mengerti. Oke. Yang saya tahu Yotevave itu artinya Tuhan. Yotevave itu ketikere, bro. Anda paham ketikere, bro? Tahu. Nanti Anda mau terjemahkan huruf per huruf, kemudian larinya ke Yesus. Tahu saya. Itu sudah di luar kuping itu. Ketikere itu bukan menerjemahkan huruf per huruf. Maksudnya, gini. Jadi Tuhan itu diterjemahkan Elai, Yotevave diterjemahkan Elai, itu bukan diterjemahkan Tuhan, itu bukan diterjemahkan dari Yotevave, tapi diterjemahkan dari Adonai, bro. Paham nggak? Ya. Itu maksudnya ketikere. Ya, terus? Jadi masalah terjemahan jangan serampangan kamu ketika melihat terjemahan, oh ini begini, tapi lihat original teks. Gitu, bro. Nah, original teksnya Yotevave. Terus terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia apa? Tuhan itu diterjemahkan karena Yotevave dibaca Adonai, bro. Israel gini, Israel. Jangan itu dibaca Adonai, dibaca aja Yotevave, itu terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia apa? Oh iya, karena adat istiadat kita memang memungkinkan, tapi ini kita berbicara adat istiadat Israel. Hal ini adat istiadat Israel. Kalau Anda berbicara adat istiadat Israel, terus kenapa Anda ganti nama Tuhannya Israel menjadi Yesus? Aduh, jangan loncat-loncat, bro. Kita selesaikan bertahap. Gimana sih abangku ini? Saya boleh share nggak ini, bro? Aduh, mana ini hostnya? Tahu kemana hostnya ini? Aduh. Tidur kali. Sion, gimana ini penyelenggara ini? Hah? Itu gara-gara Oten kemarin itu, gara-gara di tempat yang itu jadi ngambek brother saya itu. Oke. Jadi gini, pasti Bro Suma kan seperti kawan-kawan yang lain, si Rizky, si apa merujuk, terjemahan tafsir Rasak Yotevave ulangan 6 ayat 4 diterjemahkan lametnya salah. Bang, kalau gue panggil lu datang ya. Rasak ya, yang kami tahu bahwa keturunan Abraham itu memiliki bahasa Semit, bahasa keturunan mereka itu tidak bisa diganggu gugat oleh kita. Ya itu makanya saya katakan kalau memang merujuk kepada Allah ngototnya dalam Ibrani Allah yang lametnya double nggak ada. Tapi kalau kata Allah ada di dalam Ibrani, tetapi bukan berarti sesembahan, berarti sumpah serapah, kutuk, itu. Nggak ada lametnya double di dalam bahasa yang Anda sebutkan tadi. Aduh, Bang Herdi. Lametnya cuma satu, itu Allah. Justru orang Kristen menyebut Allah itu dengan sebutan Allah, berarti kenanya kepada sumpah serapah. Iya kan? Ayo, siapa yang menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah? Kristen atau Islam? Ya Kristen. Ambil dari mana mereka? Ambil dari bahasa Ibrani. Apa artinya? Sumpah serapah. Saya belum pernah mendengarkan orang Kristen baca Bible dengan menyebut Tuhan Allah itu dengan sebutan Allah. Biasa dia sebut Allah. Ternyata Allah itu artinya apa? Sumpah serapah. Ayo, gimana Bang Heri? Benar nggak? Oke, sudah gantian ya. Gini bro, jadi saya gini, saya tidak mengatakan seperti itu, bro. Jadi gini, tadi kan saya diskusi. Kalau giliran Allah Anda katakan sumpah serapah, tapi giliran gereja menyebut Allah, Anda tidak mengatakan. Gimana sih Bang Herdi ini? Saya boleh ngomong nggak, Bu, ini, bro? Ya gantian kan kita, masa Bang Herdi terus? Gimana sih Bang? Tadi bro ngomong. Lanjut.
Oke. Kan Allah beda ya. Allah itu Arab. Ya, dan kalian mengimani Allah itu tidak bisa diterjemahkan, ya kan? Nah, kalau ngotot tidak bisa diterjemahkan, kalau kita bawa ke Ibrani, ada nggak kata Allah dalam Ibrani? Ya, paham ya? Ada tidak penyebutan kata Allah dalam bahasa Ibrani? Ya, saya bilang ada. Begini Bang Herdi, ada nggak bahasa Inggrisnya Herdi? Kalau Herdi dalam bahasa Batak apa Bang? Ya nggak ada bro, nggak ada. Nah iya itu dia, makanya Anda bertanya ada nggak bahasa Ibraninya Allah? Ya nggak ada. Sama dengan Elohi, sama dengan Yotefafe. Ada nggak namanya kemudian dalam bahasa Arab Yotefafe? Kalau dia diterjemahkan Adonai, maka dia larinya kepada Rab. Coba, kan lucu. Nama orang diterjemahkan ke dalam bahasa lain kan lucu Bang Her. Boleh nggak saya bicara? Boleh nggak saya bicara? Gantian. Itu kan giliran orang yang bicara, boleh nggak aku bicara? Iya, Bang Herdi. Ya, Yus mau bicara. Ya udah, bro bicara lah dulu. Nanti saya komen. Silakan, bicara dulu. Nah, itu dia Bang Herdi. Jadi kalau Anda mengatakan Lai itu sudah benar menerjemahkan Elohim dengan terjemahan Allah, keliru besar dan itu sesat menyesatkan. Elohim itu adalah bahasa Ibrani berasal dari dua kata. Sembahan, ya. Lalu kemudian jamak dalam bentuk jamak. Jadi dia adalah jamak maskulin, yim, berasal dari kata elah dan juga yim. Sesembahan yang jamak, Elohim. Itu nggak boleh kemudian Elohim diterjemahkan dengan arti Allah, nggak bisa. Kalau mau dipaksakan, Yod He Vav He itu baru cocok. Kalau mau dipaksakan, kalau Elohim ke Indonesia atau ke Arab itu artinya apa? Dia harus menggunakan bahasa yang sepadan. Elohim, ilahun, ilah sembahan, Eloh sembahan, him hun itu adalah jamak. Itu baru cocok. Nah Allah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani apa cocoknya? Nggak boleh. Jadi satu-satunya nama yang ada di dalam Al-Quran yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, ya hanya Allah. Demikian juga bahasa Ibrani, Yotefafe yang disakralkan oleh praktis Yudaism ke dalam bahasa apapun, tidak boleh kemudian diterjemahkan dengan nama Tuhan. Atau Adonai, kecuali penyebutannya. Sama seperti Allah. Allah nggak bisa diganti. Makanya terjemahan Al-Quran, kemanapun dia pergi, kata Allah itu tidak bisa diganti. Tetap aja Allah. Itu Bang Herdi. Jadi adalah kesalahan ketika Anda mengatakan, Allah dalam bahasa Indonesia, itu adalah terjemahan dari kata Elohim. Nggak nyambung Bang. Elohim, itu terdiri dari dua kata. Ini saya ulang lagi. Elah dan Yim. Artinya adalah Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan. Sementara Allah tidak begitu. Kalau Elohim mau diarabkan, maka dia larinya ke ilahun. Itu baru cocok. Elohim sama dengan ilahun. Nah, apa ilahun ini? Sembahan. Apakah di situ Allah? Tidak. Gak cocok karena Allah itu nama pribadi. Layaknya kedudukan daripada sakralnya nama Yod-Heh-Vav-He dengan Allah. Makanya Rabi Sa'di Al-Ghawan ketika dia menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-He diganti menjadi Allah. Itu Bang, ya. Jadi itu bukan lagi sesuatu yang rahasia bagi kami umat Islam dan orang-orang Yahudi. Yod-Heh-Vav-He sama dengan Allah, Allah sama dengan Yod-Heh-Vav-He. Kristen, ya itu beda lagi mereka, gitu Bang. Jadi gantian dulu. Cuma tunggu dulu Bang ini bahasa tentang bahasa translate saja nih. Oh ya sebentar Pak Abdul ya gini. Tunggu dulu gantian. Tapi ada dalil ya Bang Abdul ya, Bang jangan asumsi. Jadi kan kita kan bicara, ya, Jadi itu kan translate saja yang mungkin belum tentu kita pahami. Itu tentu ahli bahasa. Nah, kalau ini keliru lagi nih. Tunggu dulu. Anda keliru di situ. Anda mengatakan translate, Anda keliru. Jadi ini pewahyuan.
Aduh. Tunggu Abdon. dulu. Kalau tanpa bahasa Indonesia Anda nggak bisa menyebutkan Tuhan, nggak bisa menyebutkan Allah. Kalau mau masalah ke sana, ya jangan Terus terlalu apa hubungannya dengan orang lagi Anda? dengerin yang nggak ada makna. Jadi gini, Loh, tenang dulu. jualan kecap lagi. Kalau bukan Ah. ngecap. Kalau saya sebutkan itu potong saya lah, bro. tunggu dulu gantian. Saya dengerin dari tadi. Saya di-mute tadi. Nah, kalau Anda bicara tentang nama Allah, ya kan, yang ditranslate itu kepada bahasa original teks, itu kan tentang translate saja. Kalau saya sebutkan Allah itu adalah raja, bisa nggak? Bisa? Bisa. Terus Ya. kalau kata raja itu sama dengan Allah, Ya nggak bisa lah. tadi bisa, sekarang nggak bisa. Lah, mana ini? Anda mengatakan, bisa nggak Allah itu saya sebut sebagai raja? Bisa, karena memang dia adalah Malikinas. Bisa. Dia adalah raja manusia. Emang kenapa rupanya? Oke. Kalau, nah di sini agak hujan ini. Jadi kalau saya sebutkan itu raja, boleh nggak? Raja manusia, Allah. Iya, saya sebutkan Itu jabatan. Allah itu adalah raja. Itu jabatan. Nama pribadinya Allah. Kalau saya sebutkan Allah itu raja, bisa nggak? Bisa. Iya raja kenapa manusia, bisa. Kenapa Anda berputar-putar dengan nama sebutan yang lain-lain? Lah, Anda itu yang keliru. Allah Bukan itu keliru. nama pribadi. Allah itu nama pribadi. Dia punya pangkat, dia punya jabatan itu adalah Malik. Sebutan Al-Malik. daripada, tunggu Dia dulu. adalah raja di atas Tunggu segala dulu. raja. Tunggu dulu, Nah, terus? tunggu dulu. Nama pribadinya sang raja ini siapa? Tunggu dulu. Allah. Tunggu dulu. Poin apa yang ingin Anda jajakan? Poin apa? Anda bicara Allah, akar kata itu sebutkan itu berdiri sendiri. Akar kata apa lagi? Allah tidak memiliki akar kata. Itu nama. Udah. Bukan. Pak Abdon, saya Iya, nanya kan? kok. Udah dulu, Pak Abdon. Halo. Tunggu dulu. Ini bahasanya. Tunggu dulu, RD. Tunggu dulu. Saya sebutkan ini kamu orang kan tentang bahasa-bahasa. Kamu orang bukan ahli bahasa. Kita menyesuaikan saja. Yang sudah diterbitkan oleh LAI, oke, kita sudah setuju. Begitu juga dalam Quran sudah terjemahkan juga itu ke bahasa Indonesia. Sebutan-sebutan itu kita sepakati aja. Asal akar kata yang di bahasa Arab itu Allah itu dari mana asalnya? Apakah dari Tidak ada akar Ibrani katanya atau kata tidak? Allah Kalau itu. tidak dari Ibrani, nah kalau nggak ada kata-katanya berarti Anda tidak mengikuti. Gitu loh. Apa yang saya tidak ikuti? Apa yang Anda ikuti sekarang? Ya, nama Tuhan saya Anda kan bicara Allah. tentang- Itu final. Iya, dari akar Nah, terus? kata mana? Apakah Ibrahim Kok itu menyebut Allah? Kok kata Bukan. akar kata? Apakah Ibrahim? Hmm. Apakah Ibrahim Ya. menyebutkan Allah? Jelas. Iya atau tidak? Dari Ya. mana dasar kata kamu? Nah, Al-Quran menerangkan seperti itu. Ibrahim mana itu? Pakai bahasa apa Ibrahim itu? Dengar dulu. Nah, bukan Nama dulu. nama Allah itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Oke. Jadi Hmm. Ibrahim Oh jelas, Ibrahim pasti Allah menyebut itu- dengan sebutan Allah. Itu pasti. Allah yang di mana itu dasar kamu? Nah, makanya tunjukkan kitab Nah. Taurat yang kemudian mengajarkan tentang Musa, Nah. tentang Abraham. Ada enggak? Itu kan sudah ditunjukkan. Asal kata Mana? Taurat itu kan sudah ditunjukkan. Mana Sekarang ada? kamu dasar kamu mana? Ini kan bicara tadi kan Dasar ayatnya saya, Abraham. Allah menerangkan, Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Betul. Pertanyaannya, apakah Ibrahim memakai bahasa Arab atau tidak? Oh itu bukan, Allah itu bukan bahasa Arab. Nah, itu kelirunya Anda. Nah, dasar kata kamu dari mana? Kalau Anda Lah, tidak mengakui itu nama Allah. Itu Bahasa Taurat sekarang itu- begini. Sekarang saya tanya Anda kan kepada Anda. berpedoman Sekarang saya kepada tanya Taurat. kepada Anda. Nama Anda Abdon. Abdon itu bahasa apa? Itu kan nama sebutan. Kemana-mana pun saya No, Abdon. gimana sih anak ini? Kemana-mana pun saya Abdon. Nah, Tapi sama kalau dengan dibuat- Allah. Allah Nah. ketika memperkenalkan diri kepada siapapun, tetap aja namanya Allah. Oke. Tapi kalau ditranslate ke bahasa Inggris itu UPDEWN, bukan Abdon tulisan bahasa Indonesia. Paham nggak sih? Ya itu derita Anda. Nah, yang bukan namanya derita namanya Anda. Allah itu nggak Anda- bisa diterjemahkan. Apakah Ibrahim memakai bahasa Arab? Kan Anda nggak bisa jawab. Abraham menggunakan bahasanya Ah. sendirilah. Bahasa apa? Ya mana aku tahu. Nah, itu kalau nggak tahu ya udah nggak usah lagi. Nah sekarang saya tanya sama Abraham Udah, pakai udah. bahasa apa? Udah.
Kalau enggak, saya tanya samamu. Abraham menggunakan bahasa apa? Udah, kan jelas bahasa Ibrani. Mana ada bahasa bahasa Minang maksudnya? Bahasa Ibrani. Udah. Bro. Mande. Oh, Abraham pakai bahasa udah. Bukan. Tahu saya. Anda kan buka Hebrew tadi, bahasa Ibrani. Terus Anda mau katakan bahasa apa? Itu aja dasarnya. Jadi bahasa Hebrew itu bahasa Aramaik dan juga Hebrew itu adalah bahasa keturunannya. Juga bahasa Arab. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, bahasa yang digunakan udah, maksud saya gini loh, maksud saya itu bukan kor-kor. Anda saya tanya, apakah memakai bahasa Arab? Adahankan. Kita kan berkiblat kepada ada disebut Maha Kuasa. Dengar dulu, Saudara Abdon, dengar, pasang kuping baik-baik. Kata Allah itu bukan bahasa Arab. Dengar itu dulu. Kata siapa? Kata saya. Terus bahasa Ibrani-nya apa? Loh, kok bahasa Ibrani pula Anda tanyakan? Karena nama Allah itu bukan bahasa. Itu nama, layaknya nama Abdon itu bukan bahasa. Itu adalah nama, tanda pengenal. Abraham tidak pernah memanggil Allah. Dari mana Anda tahu? Loh, emang bahasanya bahasa apa itu? Nah, saya tanya sama Anda, loh kok bahasa lagi? Saya sudah bilang sama Anda, kata Allah itu bukan bahasa, bukan diambil dari bahasa Arab, bahasa Sunda. Terus? Loh, gimana sih? Abraham itu memakai bahasa apa itu dulu kita pakai. Kan kita coba Anda jawab saya dulu. Abraham itu pakai bahasa apa? Hebrew, bahasa Ibrani. Ya sudah. Nah, terus dari mana? Data Anda dari mana? Ya data Anda ya tentu Taurat tuh. Kita beralih kepada Taurat itu tuh. Di mana dikatakan di Taurat? Di kitab mana di Taurat itu dikatakan Ibrahim bahasa Tadi kan Ibrani? sudah dikatakan. Tadi kan sudah dibuktikan, ditimbulkan. Anda memaksakan. Mana yang Anda timbulkan? Maksudnya apa ini? Mana ada bahasa Hebrew itu Allah nggak ada, bro. Jadi itu nggak perlu dipermasalahkan dalam sebutan. Gitu loh. Anda belajar dulu. Masa Abraham itu adalah di mana? Dia bersama dengan Namrud kan? Namrud pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani. Gitu. Gak ada yang pakai bahasa Arab. Jadi maksud saya kan tanya kamu. Nah, saya tanya sama Anda. Namrud itu bahasa Ibrani gitu maksudnya. Bahasa Hebrew. Tuhan itu Rob. Dari mana itu pakai bahasa Rob dan Ilah? Itu kan berdiri sendiri yang terjemahan dari translate dan keyakinan. Ini namanya sota. Sekarang saya tanya, ketika Abraham itu hidup, dia bersama dengan Raja Namrud. Raja Namrud itu di mana? Ya, di Israel, di Palestina, gitu maksudnya, di Kanaan gitu. Jadi mereka menggunakan bahasa Kanaan gitu. Gini. Jadi kita ini kan memperdebatkan tentang terjemahan saja, translate saja, sebutan saja. Jadi nggak ketemu. Jadi akar kata. Nggak ketemu lah karena saya berbicara dengan orang Kristen. Coba saya berbicara dengan orang Yahudi. Dari mana bahasa Yahudi? Emang Yahudi itu orang? Enggak. Saya berbicara dengan praktisi Yahudi. Nyambung nggak kami ketika berbicara mengenai Allah? Nyambung, Pak. Sembahan kami sama. Dari mana? Kalian Kristen dari mana? Kristen ini dari mana? Itu siapa? Dari Kristen ini siapa? Itu loh. Yesus itu berhadapan. Nggak, saya tanya sama Anda. Agama Anda ini berasal dari mana? Agama Anda? Kristen ini dari mana? Ya, dari bangsa Yahudi. Siapa Yahudinya yang ngajarkan Kristen? Murid-murid Yesus orang Yahudi. Siapa murid Yesus? Ya banyak itu murid-murid. Iya, siapa yang mengajarkan Kristen di antara murid Yesus? Kan banyak di situ. Anda sering juga mengatakan Paulus orang mana? Nah, gitu dong, jujur. Yang ngajarin kalian Kristen itu Paulus. Gitu. Itu baru hebat, Saudara Abdul baru hebat kalau gitu. Yang mengajarkan kalian Kristen itu Paulus. Bukan. Ya, markas pengajarannya itu di Antioquia. Markasnya ajaran pagan kala itu. Itu baru Abdon. Anda pintar. Yesus itu orang mana? Yesus saya nggak kenal Yesus. Yang saya tahu itu adalah Isa. Yesua Hamasiah. Isa itu lahir di mana? Ya, tentu lahir di mana? Di mana, yo? Anda mau pikir di Antioquia lahirnya? Di mana coba? Di Yerusalem dia lahir. Dia di Nazaret lahir. Coba. Ini sudah kamu kembali ke Injil. Bentar. Kamu kembali ke Injil kan? Injil yang mana? Injil yang mana dulu? Injil yang mana?
tunjukkan sama saya Isa Al-Masih lahir di Yerusalem. Gak ada itu. Ya, kemana-mana ini. Fokus dulu. Bukan dulu. Ini dasar kata dulu ini. Jangan terlalu bahasa kamu orang itu kan kamu orang mengadu-adu beradu Bang ini lari kemana-mana bang. Bang ini lari kemana-mana bang. Bener kata bang. Ya dia kan Kristen. Kristen dari mana asalnya? Nggak ngerti mereka. Akar kata itu bukan. Akar kata itu kamu orang bukan ahli. Gitu loh. Pak Abdon, sebentar. Saya mau nindaklanjuti bicaranya Bang Suma. Bang Suma, apakah dia, Bang. Yesus itu tidak lahir di bawahnya pohon kurma? Yesus ketika dikatakan di dalam Al-Quran, ya, ibunya sedikit lagi melahirkan, itu dia di bawah pohon kurma. Terus apa masalahnya? Iya, di sini kan yang jelas ada perbedaan antara Isa dengan Yesus. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Oke, nah sekarang pemberitaan itu siapa yang benar, Bang? Menurut Abang? Ya, sekarang kalau kita rujuk kepada lahirnya Yesus itu ya tentunya di Bible yang benar. Oke, siapa yang menceritakan di Bible? Tuh, dari 40 orang penulis kan. Siapa 40 orang itu, Bang? Siapa? Yang ketemu yang dengan Yesus? Iya, maksudnya yang menceritakan Yesus lahir di dalam kandang binatang itu siapa? Sebut nama dong. Ya, di Bible kan banyak itu, Bang. Yang mengatakan itu adalah Lukas. Lukas ketemu Yesus di mana, Bang? Yang gini. Yang jelas kalau di Alkitab itu sudah tertulis. Gini dulu. Yang jelas di Alkitab tertulis Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Oke. Saya mau tahu kalau Anda mau menyamakan Yesus adalah Isa, saya tanya Isa Al-Masih itu lahir di mana? Saya enggak menyamakan, nauzubillah. Najis tralili. Enggak dong. Yesus beda dengan Isa. Isa itu nabi kami yang lahir di Nazaret. Dia adalah Bani Israel. Yesus itu siapa? Orang Yahudi aja nggak kenal. Kalau begitu, Isa Al-Masih itu siapa? Isa Al-Masih itu sosok Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dari mana? Asal-usul dari mana? Asal-usulnya, Anda tanyakan asal-usul gimana? Iya, ibunya Anda sebut siapa? Maryam. Maryam itu orang apa? Tunggu dulu. Maryam itu orang apa? Maryam jelas itu adalah keturunan Harun. Harun orang mana? Dari suku Lewi. Orang Ibrani dia keturunan daripada Harun mana itu? Lah Anda kok sok tahu? Anda agama Kristen dari barat. Harun mana? Anda sok tahu. Bukan. Harun saudaranya Nabi Musa. Dari jauh banget itu. Musa Harun jauh apanya? Nah sekarang kenapa Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Daud? Bukan. Kenapa Anda mengatakan Yesus anak Daud? Kapan Daud punya anak? Orang Yunani. Baca aja silsilah. Saya tanya. Kamu suruh saya baca kitab Anda. Oke. Saya tanya sama Anda, kapan Daud punya istri orang Yunani sehingga nama-anaknya Yesus? Kapan? Silsilah ya. Silsilah pula tulisan Lukas daripada Daud. Nah, kamu ngambil Nabi Bani Israel memasukkan ke dalam kitabmu. Gitu. Ya, agamamu agama orang Yunani di Antioquia, orang Romawi. Kamu bawa-bawa kitabnya Bani Israel, nggak nyambung itu. Kamu yang bawa-bawa. Saya tanya Quran, kamu nggak bisa jawab. Al-Quran itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada keturunan Abraham. Dari silsilah Ismail. Nah, Lukas itu silsilahnya siapa? Saya tanya kepada Anda, Lukas itu anaknya siapa Lukas? Tunggu dulu. Paulus anaknya siapa Paulus? Tunggu dulu satu-satu. Jarak Markus anaknya siapa? Udah, bingung kan? Ada keterangannya. Nggak bingung. Nah, sekarang saya tanya, siapa nama bapaknya Paulus? Nama bapaknya Paulus siapa? Musa punya saudara Harun. Nah, ngibul. Harun kamu ngambil kitabnya saudara kami orang Yahudi. Ismail, Ishak bersaudara. Kristen dari mana? Dari mana? Emang kamu dari mana? Ya enggak, saya tanya Kristen itu ajarannya dari mana? Saya dari baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan Abraham. Tentu ajarannya dari Yesus. Yang berhadapan di mana Yesus mengajarkan kepada orang non-Yahudi? Di mana? Kapan Yesus mengajarkan kepada non-Yahudi? Ini Injil yang sudah saya pegang. Injil dari mana Anda? Terus, kembali kita ke tadi. Saya kan keluar dari tadi. Injil yang kamu maksud yang mana? Injil yang saya maksud itu adalah pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Yang mana pengajarannya? Loh, Isa aja kamu tolak. Sekarang kau terima Nabi Isa enggak?
Saya kan bicara tentang Yesus di Alkitab, oke? Nah, Isa, saya mau bertanya. Oke, sekarang begini. Ketika Anda berbicara Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ditolak oleh umatnya, oleh kaumnya. Siapa yang nolak? Bani Israel yang menolaknya. Bani Israel mana? Bani Israel yang menolaknya. Yang datang pada Bani Israel yang hidup pada zamannya. Mana ada yang nolak dia? Oh, jadi Bani Israel tidak menolak Yesus gitu. Jadi dia tidak disalib gitu ya? Pengikutnya ada. Pengikutnya dari mana? Siapa pengikutnya? Siapa? Orang Yahudi semua toh? Ya, siapa? Ya, orang Yahudi semua. Apa nama sekte pengikutnya Yesus hari ini yang ada? Itu nggak ada sekte, nggak ada agama, itu pengajaran. Iya, agama apa yang diajarkan oleh keturunan daripada muridnya? Yesus itu tidak mengajarkan agama. Nenek moyang kiper. Emang kamu ngerti apa itu agama? Abdon, kamu ngerti apa itu agama? Bukan. Agama itu apa, Abdon? Agama itu apa? Keyakinan. Di dalam ajaranmu, ya, atau di dalam otakmu, apakah Yesus itu tidak mengajarkan keyakinan? Iya dong, pengajaran. Nah, berarti Yesus mengajarkan agama. Agama itu keyakinan. Agama itu kepercayaan. Nah, sekarang Yesus mengajarkan kepercayaan apa? Bukan. Apa sebutan pengajaran Yesus? Ayo. Yesus mengajarkan kepada pengikutnya menyembah hanya kepada Allah. Iya, apa ajaran? Apa nama ajarannya? Ajarannya tauhid. Kristen toh? Kristen? Iya, apa pula itu Kristen? Saya baru dengar. Terus apa Nasrani, itu Kristen? Tunggu dulu, Nasrani. Di mana Yesus menyebut Kristen? Di mana? Kapan Yesus menyebut Kristen? Kapan? Di mana itu? Tidak ada Yesus menyebutkan. Ya, tapi pernah nggak Yesus menyebut Shalom? Tidak ada. Ya, itu kan bahasa yang disampaikan. Nah, makanya bahasa berarti Yesus apa? Lebih menyebut Islam daripada Kristen. Mana Isa masih menyebutkan Shalom? Lah itu dia sebut Shalom. Mana di mana? Yesus menyebut Shalom di dalam catatan pengarang kitab Anda Lukas 24 nomor 36. Konon Yesus menyebut Shalom, berarti dia menyebut Islam. Nah, sekarang ada nggak dia menyebut Kristen? Kita gini, Anda bicara Isa Masih, saya bicara Yesus, oke? Ya. Dan saya sebutkan Yesus itu adalah lahir di Bethlehem. Ada tertulis. Oke. Ya, di kitab Anda. Sekarang saya pengen tahu Isa Al-Masih itu lahir di mana? Nah, kenapa kembali ke Injil? Lah, kan Al-Quran beda dengan penjabarannya dengan Anda. Bukan. Kenapa Anda lari juga ke Injil? Berarti Injil itu adalah cahaya toh? Injil pula. Apa yang Anda maksud Injil? Di kitab Anda. Biblos mungkin yang Anda maksud Injil. Biblos atau Injil ini? Anda jangan ingkari. Di dalam Quran apa yang saya ingkari? Injil adalah cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, emang Anda tahu Injil dari mana? Kata Injil itu dari mana Anda ambil? Kok bisa Anda menyebut Injil? Enggak, saya tanya dulu, kok bisa nyebut kata Injil? Dari mana Anda ambil? Dari mana Anda ambil kata Injil itu? Saya sebut Biblos saja. Anda kan ya udah Biblos. Di mana lahirnya Isa Al-Masih, kamu lari ke Biblos. Kenapa lari ke Biblos kamu? Kok lari ke Biblos? Kamu kan menyebutkan tadi di Bethlehem. Siapa yang bilang? Kamu barusan. Di mana lahirnya? Loh, lucu Anda ini. Isa Al-Masih di mana lahirnya? Tempatnya di mana? Dasar-dasar itu aja kita mulai. Nah, terus? Nah, coba sebutkan di mana? Al-Quran itu saya katakan, udah berapa kali saya sampaikan kepada Anda. Al-Quran itu bukan buku biografi seperti kitab Anda yang hancur antah berantai itu. Itu kan alasanmu. Saya tanyakan Anda nggak bisa jawab. Dia diutus kepada Bani Israel. Dia lahir di Palestina, di Yerusalem. Terus dari mana apa dasar masalahnya? Dari mana dasarmu? Apa tertulis dalilnya? Ya kan saya sudah bilang samamu. Al-Quran itu bukan buku biografi layaknya kitabmu yang antah berantai itu, hancur berkeping-keping. Oke lah, berarti Anda asumsi kan? Lu kok asumsi pula? Nabi kami diutus kepada Bani Israel. Betul. Nah, terus lahirnya Isa Al-Masih di mana? Ya lahirnya di Bani Israel lah, di tempat keturunan Israel lah. Di mana emangnya? Mana pakai dalilnya? Kamu pikir Romawi? Bukan, jangan lari ke Romawi. Di mana lahirnya? Di mana tempatnya? Nah, Anda sekarang kan kalau Anda minta kan? kalau Anda minta dalil, saya minta dalilnya deh. Yesus lahir di kandang binatang, ada nggak? Iya, ada di kandang domba.
Ya, coba Anda tunjukkan. Udah, saya. Itu Anda baca aja banyak gitu. Di mana? Di mana dalilnya? Ada tapi di mana dalilnya? Yang saya tahu dia lahir di Palungan. Mana coba tunjukkan. Oke ya. Saya ambil nih. Biar jelas. Jadi kita bisa menyamakan tentang siapa Yesus, siapa itu Isa Al-Masih. Ya kalau kan? Saya bilang, kawan, Yesus itu adalah tokoh fiktif, buatan Romawi. Nggak apa-apa. Kalau Anda pikir karena orang-orang Ibrani tidak ada yang pernah menamai anaknya dengan nama Yesus. Ada. Tunggu saya baca dulu. Yesus ini siapa ya? Ya. Jadi yang saya tahu itu Yesua atau Iso. Jadi di Lukas 24 demikianlah juga Yusuf pergi. Kitabnya orang-orang Barat itu. Kenapa Anda sebutkan kita orang Barat? Anda jawab di mana Isa Al-Masih lahir, kamu lari ke Biblos, ke kitabnya orang Barat. Saya tanyakan tentang Quran. Itu kan pemberitaan tentang Yesus Anda. Iya, saya pengen tahu Isa Al-Masih dalam kan? Al-Quran. Nah, sekarang begini, saya minta literasi. Saya minta literasi dari orang Yahudi, ada nggak Yesus itu mereka kenal? Oh, tentu. Di mana di kitabnya orang Yahudi? Dengar, di mana di kitabnya praktisi Yahudi diceritakan tentang kelahiran Yesus? Ada nggak? Penting loh itu. Yahya itu orang apa? Nggak usah kemana-mana. Yahya itu orang apa? Nggak usah kemana-mana. Yahya yang Anda maksud itu kitab Anda kan? Jangan. Tunggu dulu. Iya, Yahya itu. Tunggu dulu. Iya, sekarang begini. Semua orang tahu Yahya itu adalah orang Israel. Tahu kita. Siapa itu? Anak daripada Zakharia, tahu. Ya, dari orang mana istri itu? mamanya Elizabeth. Ngerti, nggak usah gitu. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya, ada tidak kitabnya praktisi Yahudi yang menceritakan tentang Yesus? Ada nggak? Ya, Yahudi nggak mengakui Yesus kok. Kalau nggak mengakui, maka dari itu ku bilang, Yesusmu itu bawa pulang aja ke Yunani, ke Romawi, nggak ada nyambung-nyambungnya dengan Yahudi gitu loh. Isa Al-Masih itu mana? Isa Al-Masih itu jelas di dalam Al-Quran diterangkan. Dengar dulu. Dengar, saya katakan kepada Anda. Isa Al-Masih diterangkan di dalam Al-Quran bahwa dia adalah sosok Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ditolak nggak dia? Ditolak. Nah sekarang kitab Anda mengakui dari Yahudi. Sekarang sebalik tanya, di mana di Yahudi, praktisi mana di Yahudi yang menceritakan tentang Yesus di kitab mereka hari ini? Ada nggak? Sudah, Anda kan bicara tentang Isa Al-Masih. Oke, kita bicara Isa Al-Masih dulu. Saya pengen ke ini. Ya, pengen ke Isa Al-Masih diterangkan di dalam Al-Quran. In huwa illa abdun al'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dia diutus kepada Bani Israel. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Bani Israel itu menerima Isa Al-Masih? Tidak. Tidak menerima. Isa Al-Masih yang mana itu? Yesus maksudnya. Bukan, Yesus itu siapa? Saya nggak kenal. Yesus itu kan tokoh dari gereja. Gimana sih Anda ini? Isa Al-Masih itu dari mana? Lucu ini orang. Bukan. Saya katakan kepada Anda, dengar. Saya katakan, Isa Al-Masih itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alna matalan li Bani Israel. Ditolak dia oleh Bani Israel. Tempat kelahirannya di mana? Nah, emang kamu pikir saya toko Dukcapil? Berarti kamu nggak paham kan? Anda berbicara Nabi Isa kan? Atau Anda berbicara mengenai, sekarang saya tanya, kalau begitu, oke, saya nggak paham. Sekarang tunjukkan kepada saya tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di mana? Nah, saya nggak tahu Isa Al-Masih itu, maka saya tanya. Iya, maka dari itu kenapa Anda mengatakan saya nggak tahu? Berarti saya nggak puas dong. Gak bisa kamu jawab. Emang saya alat pemuas Anda? Nah, jadi nggak ada dalil, kamu lari ke Oke, sekarang saya tanya balik kepada Anda. Oke. Di dusun mana RT berapa Yesus disunat? Oke, itu jelas tertulis di Alkitab ya. Makanya aku bilang sama kamu itu kayak orang Abdon. Don itu apa sih artinya Don? Jangan sampai ke sana. Saya nggak mau mengarah ke sana. Anda bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya buat kami. Sekarang saya tanya, Yesus itu disunat di RT berapa, RW berapa, siapa kepala RT-nya waktu itu? Kalau di Alkitab jelas tertulis ya. Di mana di RT berapa? Dibawa ke Bait Allah.
Oke. Nah, Bait Allah itu di mana bait Allahnya? Bait Allah itu kan ibarat sinagoge, tempat ibadah. Nah, tempat ibadahnya di mana? Kelurahan apa di situ? Tunggu dulu. Oke. Sekarang kamu kan bicara sunat nih. Apakah Isa masih disunat? Lah. Bang Herdi, lanjut Bang Herdi. Jawab dulu. Bang Herdi. Bang Herdi. Ya udah. Oke, lanjut Bang Herdi. Bang Abdon ini nggak berubah-ubah. Iya, masa kelahiran Tuhannya aja nggak tahu. Tempat kelahiran Tuhannya. Loh, ada tertulis loh di Alkitab. Banyak itu tertulis, istilahnya ada, kelahirannya ada. Saya sebutkan aja lahir di Bethlehem, di kandang domba, jelas. Kalau di mana dalilnya? Di bawah pohon kurma, tempatnya di mana? Mana dalilnya? Gitu loh. Itu jelas sudah ada. Kamu sebutkan tadi di Bethlehem, kamu ngambil Biblos. Sekarang saya tanya, Isa Al-Masih lahir di mana tempatnya, Juma? Kamu nggak bisa jawab kan? Ya udah, lanjut Bang Herdi. Ditanya disunat di mana, Anda nggak bisa jawab. Sudah ada tertulis disunat, Yesus disunat, ada tempatnya, harinya juga di mana disunat. Anda katakan ada di Bethlehem. Okay. Kan Anda sudah tahu disunat. Sekarang saya tanya, Isa Al-Masih di mana? Ya disunat lah. Loh dia keturunan Abraham. Di mana sih? Tunjukkan dalilnya disunat itu dalam Quran. Lah kan keturunan Abraham itu sudah jelas sunat. Tuma auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim hanifan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus Anda itu adalah seorang kafir yang tidak sunat? Mila Ibrahim itu apa artinya sih? Mila Ibrahim itu artinya ajaran. Ajaran Abraham. Ajarannya tentang sunat. Ajaran Abraham itu salah satunya adalah sunat. Di mana tertulis di Quran? Diterangkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau disunat pada usia 80 tahun. Di Quran nggak ada ya? Terus? Oke, udah gitu aja, di Quran nggak ada. Ya udah, batasnya itu aja. Nah, memang cocok nama Anda Abdon. Bukan, jangan sampai ke sana dulu, jangan disebut-sebut nama dulu. Ya, lah, kita kan ini bicara... buktinya ada perintah keturunan Abraham itu mengikuti ajaran Abraham. Masa mau dijelaskan keturunan Abraham ya, itu sunat begini. Kamu pikir Al-Quran itu Bible gitu, catatan orang-orang yang tidak dikenal. Iyalah, oke lah. Saya kan bertanya, Anda nggak bisa jawab. Saya inilah Abdon. Jangan kamu rusak persaudaraan kita dengan keilmuan kawan ya. Jangan sampai penghargaan saya itu hilang. Kalau Anda belum pantas untuk menjadi narasumber dari Kristen, nggak usah. Diam, lebih baik Anda belajar atau Anda jualan cendol daripada Anda mewakili Kristen tapi ilmu Anda begini. Saya kan mau belajar. Masa Anda tanya hal-hal yang tidak prinsip? Di mana Isa dilahirkan? Ya, apakah di bawah pohon kurma? Nah, giliran saya tanya kepada Anda, dia lahir di dusun apa? Anda juga cuma bilang Bethlehem di bait Allah. Oh, emang ada dusun apa di sana dulu? Lah jelas ada dusun lah. Lucu dusun Anda ini. Enggak ada tertulis saya tanya kepada Anda. Emang dusun itu apa? Dusun itu kan lokasi, area tempat tinggal. Nah, Yesus tinggal di mana rupanya? Jadi maksud saya gini, kalau memang tidak ada, ya udah tidak ada gitu aja, cuma jangan dipaksakan. Nah, yang memaksakan siapa? Anda yang memaksakan. Jadi kalau masalah kelahiran, giliran Anda ditanya tentang kita. Tuhan Anda, di mana Yesus mengaku dia pernah disunat? Ada enggak? Enggak ada. Terus apakah saya harus maksa gitu? Enggak kan? Ya artinya kan sudah, jangan dibilang di Bethlehem. Anda kan lari ke Biblos. Kok kapan saya katakan gitu dia lahirnya di Bethlehem? Saya katakan dia lahirnya itu di Yerusalem, tempatnya dia. Di Palestina. Dari mana Yerusalem? Di mana Yerusalem itu? Nazaret itu di mana rupanya? Nazaret itu di mana? Bukan, nggak ada tertulis Yerusalem. Itu di bagian Israel aja. Jadi begini, Saudara Abdon, ya, jangan sampai Anda saya usir di sini, ya. Saya katakan Al-Quran sebagai induk daripada informasi kepada kami sebagai wahyu, ya udah. tidak kemudian memberikan apa yang Anda inginkan, gitu loh.
Tidak seperti kitab Anda. Kitab Anda itu Ya, ini kan dituliskan berdasarkan pertanyaan. hasil penyelidikan. Kalau- Al-Quran ini pewahyuan. Yang diwahyukan adalah Ini hal-hal cuma- prinsip yang berkaitan dengan Oke akidah. lah. Datang Anda tanya lahirnya di mana. Kalau Anda tidak tahu, udah tidak tahu, jangan bilang Anda itu Isa Al-Masih lahir di Yerusalem. Nggak ada ayatnya itu. Bukan saya menjadikan alasan itu sebagai dasar pijakan dalam dialog. Al-Quran menerangkan bahwa ketika ibunya ingin melahirkan, dia diperintahkan kemudian untuk menggoyangkan pelepah kurma. Itu kan yang ada dalam Al-Quran, dalam surah Maryam itu. Nah, terus kalau ini yang kita mau jadikan rekonstruksi kelahiran Yesus dan Isa, yang mana yang benar? Di kitabmu, lahir tanggal 25 Desember, ada enggak? Kamu rayakan 25 Desember. Di Yerusalem, di sana kalau bulan Desember, musim salju atau tidak? Masa ada peternak kemudian mengembalakan dombanya pada musim salju? Dari mana itu? Pemahaman mana kemudian yang mengatakan bahwa domba itu makan salju? Tunggu dulu. Kamu bilang Lucu Anda musim ini. salju. Kamu bilang gini loh. Kamu bilang musim salju. Kamu bilang musim salju tanggal 25 Desember. Emang di sana itu musim Desember salju, itu musim salju. Di sana mana ada musim salju kemudian orang melihara domba di padang rumput. Rumputnya itu tertutupi salju. Emang kamu pikir domba makan salju itu? Kambing, domba kok minum es krim? Loh. Kamu tahu nggak? Sekarang saya tanya sama Anda, bulan Desember itu di Yerusalem salju atau tidak? Ayo. Mana ada musim salju di sana? Dari mana kamu tahu musim salju? Kamu tahu dari kan musim hujan di sana, musim dingin di sana kan? 25 Desember nggak ada. Nggak ada di sana tuh 25 Desember itu siang-siang. Buktinya nggak ada musim karikatur daripada Natal saja itu musim salju, Bos. Apa karikaturnya apa? Apa itu karikaturnya? Apa? Alah, udah. Tentang apa? Anda memalukan Kristen yang lain. Anda memalukan. Yaudah. Yang pada intinya Yesus tidak kasih. lahir di musim dingin. Itu aja poinnya. Emang Yesus lahir di sebuah kota, ya, kota yang disebut dengan kota kurma. Di mana itu kota kurma disebut? Baca kitab Anda. Baca kitab Anda. Baca kitabnya Bani Israel, agama lain yang Anda ambil. Jadi bahwa Yesus itu lahirnya di mana? Bethlehem sana, di Israel sana, setiap merayakan hari 25 Desember itu nggak ada musim salju, nggak ada musim dingin, cuma itu fakta. Oke? Dah. Makasih lah buat semua. Ya udah, kamu jangan lagi masuk ke sini kalau saya ada ya. Oke, ya udah. Ya kita memang kadang-kadang kita terus berlawanan sih cuma. Iya, karena kamu itu akal-akalan, Abdon. Kamu itu akal-akalan, otakmu itu loh. Lucu Anda itu. Selalu berdialog, Anda tidak pernah bawa data. Loh, saya kan bawa data tadi. Data apa yang Anda bawa? Coba. Saya sebutkan. Anda menyebut data apa dari tadi? Rajanya manusia tuh ada tertulis di Quran. Ya, terus apa hubungannya? Nah, kalau rajanya manusia ya sama dong dengan Allah. Kan gitu. Maksudnya apa? Nggak menyebutkan Allah kan? Iya, sekarang begini. Ya udah. Allah itu nama. Jabatannya, pangkatnya adalah yang merajai manusia. Itu jabatan. Yang jelas gini cuma, kita kan rumpun kita kan dari Taurat sana. Kita kan nggak. Dari mana kamu? Kamu siapa kamu? Taurat? Emang kamu Bani Israel? Terus pemegangnya perjanjian lama di Taurat itu siapa sih cuma? Alamak, orang ini. Coba usiamu berapa sih, Abdon? Ya, kamu belajar di mana sih? Sekarang saya tanya sama kawan ya. Di dalam Yeremia 31-33 di situ diterangkan untuk siapa? Tunggu dulu. Taurat itu. Tunggu dulu. Ya. Yang berhadapan. Inilah kamu kalau jadi korban. Kamu itu korban. Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Bani Israel mana sih? Bani Israel itu apa? Nah, itulah kamu. Bani Israel itu apa? Kita itu apa? Sekalian aja nanya. Kita itu apa? Kamu Bani Israel enggak? Kamu kayak mama-mama jadinya kalau ditemani dialog. Itulah saya malas sama kamu. Bang Adon, gantian. Kalau kamu itu punya ilmu nggak apa-apa. Kamu itu kalau sudah kepepet apa yang kita ucapkan itu yang kau tanyakan. Bani Israel itu Anda apa? Bukan. Anda menyebutkan harus ada detail loh. Bani Israel kamu sebutkan. Siapa itu Bani Israel? Kan begitu. Aduh, Bani Israel itu loh yang jualan cendol di pasar.
Nah, kan salah kalau jualan cendol. Mana ada Bani Israel cendol? Nah, jadi maksud saya, ya udah. Oke, coba, thank you. Oke. Kamu belajar dulu lah kawan, ya belajar. Habis itu, udah belajar baru saya berdialog, gitu ya. Pesan saya, kamu dalami dulu Hakim 1 nomor 16. Tempat kelahiran Yesus itu adalah kota Korma. Pelajari itu dulu. Oke. Pelajari dulu ya. Ali Imran 45. Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan akhirat. Oh iya dong, iya makanya jangan kau sembah. Tak boleh kau sembah itu karena dia hanya nabi yang terkemuka, bukan Tuhan. Gila kau ini. Masa ada nabi yang gara-gara dia terkemuka, lantas kemudian Tuhannya ditendang, baru utusannya disembah. Oke. Aduh, jadi, sahabat saya jadi gini. Jadi kalau katanya Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat, bayangkan itu cuma sampai di akhirat sana tempat kekekalan dia masih disebut terkemuka. Ya ampun. Nah, tinggal gambarkan aja. Iya, Nabi Isa itu terkemuka memang, betul. Tapi kedudukannya terkemuka, apakah bisa menggantikan Sang Tuhan, penciptanya? Nggak bisa. Kalau terkemuka itu gini loh. Tergiur kamu, hanya dengan gara-gara kata terkemuka kamu tergiur menggantikan penciptamu dengan menyembah kepada sesama ciptaan. Aduh, kasihan kali kamu ini, Abdon. Saya sering loh nanyakan itu cuma kalau sama orang ya. Cobalah kamu tes dulu siapapun yang ini. Ya. Siapakah yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Dia jawabnya polos, Allah. Apa yang Anda maksud ini? Anda bertanya kedudukan Tuhan atau kedudukan Nabi? Masa Anda mengatakan terkemuka? Memang ada Tuhan yang tidak terkemuka gitu? Ya, intinya memang menurut Anda itu Tuhan ada berapa, Saudara Abdon? Tuhan ada berapa rupanya? Ya satu lah. Ya satu. Nah sekarang yang terkemuka kata Anda adalah Yesus kan? Nabi Isa kan? Ya. Nah, terus Bapak mau kemana kan? Tidak terkemuka dia. Bapak itu apa artinya? Nah makanya. Terus anak Maria kemana perginya? Yang tadi kau katakan Isa dan Yesus beda. Yesusnya kemana? Ya. Yang terkemuka kan Nabi Isa. Nah sekarang Yesus di mana dia? Ditendang dong ya. Ternyata yang terkemuka Nabi Isa. Yesus kemana? Yesus kan penguasa. Lah, tapi kan yang terkemuka Nabi Isa. Ya iya, dia penguasa. Terus Yesusnya kemana dia? Yesus pulang kampung. Kemana dia? Dan yang terkemuka di akhirat itu kan Nabi Isa menurut Anda. Nah sekarang Yesusmu kemana? Iya. Ya, Yesus mengatakan begini. Cari di ayat Alkitabnya. Kepadaku telah diserahkan segala kuasa di bumi dan di surga. Nah berarti dia tabrakan dengan Nabi Isa dong. Sekarang siapa yang terkemuka? Nggak tabrakan lah, namanya terkemuka ya. Nah itu makanya aku tanya sama Anda. Yang terkemuka kelak di surga itu di akhirat Yesus atau Nabi Isa? Isa. Nah Yesus kemana dia? Menurut Al-Quran Isa. Yesus dalam terus Yesusmu kemana? Dan surga. Ya kan kamu Yesusmu kemana? Kamu dong. Berarti Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Yesus dalam Alkitab. Jadi giliran Nabi Isa terkemuka, kamu akui bahwa dia adalah Yesus gitu. Loh, sekarang kita ceritakan kamu gini dulu. Isa Al-Masih Yesus atau tidak sih? Nah, saya katakan bukan. Saya bukan. Saya katakan bukan. Ya udah tutup. Saya nggak perlu ngomong lagi tentang kamu. Nah, sekarang yang Anda maksud terkemuka itu Yesus atau bukan? Udah. Kalau saya mengatakan Isa Al-Masih adalah Yesus, saya pakai rumpun dulu. Bicara tentang sesuai dengan Al-Quran itu. Taurat dan Injil, oke? Nah, terus? Nah, Injil itu menyatakan siapa? Tentang kehadiran Yesus. Di Quran juga ada. Oke? Di Quran juga ada. Meneruskan jejak daripada Isa putra Maryam. Ya kan? Ternyata Anda akui juga rupanya ya. Kalau Isa itu adalah Yesus. Saya samakan dulu secara pribadi, saya samakan. Kalau saya tidak samakan, ngapain? Jadi itulah orang Kristen. Giliran ada yang enak, Nabi Isa adalah Yesus. Giliran ada yang tidak enak menurut iman mereka, Yesus bukan Nabi Isa. Itu namanya orang munafik. Oke. Sebutkan apa yang gak enak dalam Al-Quran. Isa itu sebutkan apa yang gak enak dalam Al-Quran. Lah, kenapa Anda tidak imani kalau semuanya enak? Anda kan bicara Injil dalam Quran. Aduh. Iya kan? Terus? Ya,
Injil yang mana yang Anda maksud? Kalau bukan Injil yang dimani Kristen, ngapain kita ngobrol-ngobrol di sini? Beda dong. Nah, kalau Yesus bukan Isa, kenapa Abang sering bawa-bawa surat Bekasi, ini? ya? Iya. Nggak jelas Bang dia ini, Bang Juma. Si Bukan. Nggak jelas. Kok nggak jelas, kok Gio bilang nggak jelas? Kita kan bicara tentang Injil. Sekarang Abang sering bawa surat Maryam. Ya kan, tentang inian Isa. Nah, abang bilang tadi barusan Yesus bukan Isa. Ya udah, kalau memang bukan Isa, nggak ada saya sebutkan Yesus bukan Isa. Saya nggak ada sebutkan Yesus bukan Isa. Secara pribadi saya sebutkan Isa. Kan gitu. Berarti Nabi Isa terkemuka ya? Iyalah. Nah, Yesus kemana? Yesus penguasa. Kalau di Alkitab mengatakan penguasa bumi dan surga. Oh gitu. Iya, kepada aku telah diserahkan segala kuasa bumi dan surga. Siapa yang kasih kuasa? Iya, kekuasaannya. Dia mengatakan. Enggak, yang kasih kuasa siapa? Bukan yang kasih, dia yang mengatakan. Loh, Anda ini kok membantah Yesus, mana sih? Kata Yesus. Lah kan dikatakan kepada aku diberikan kuasa. Yang memberi siapa? Okay. Yang berkata siapa? Yang memberi siapa? Bukan yang memberi, yang berkata siapa? Yang berkata Yesus, dia mengatakan kepada aku diberikan kuasa. Nah, saya tanya, siapa yang memberikan kuasa? Dia yang mengatakan itu. Iya, siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Akal Anda kok Anda kebiri kali sih, gimana sih Saudara Abdon ini? Dia yang mengatakan, ini ownernya. Iya, kan Yesus mengatakan kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia berkata. Oke. Sekarang kalau dia di bumi kuasanya apa? Apa kuasanya Yesus ketika di bumi? Mampu dia melawan Yudas? Terus? Mampu. Apa yang diberikan kepada contoh manusia? Enggak, saya tanya sama Anda dulu. Kamu katakan kepadaku telah diberi kuasa sebagaimana yang diterangkan di dalam data-data yang muncul belakangan yang tidak ada di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, Matius 28 nomor 18. Sekarang saya tanya, ketika Yesus Anda akui diberi kuasa di bumi, berkuasa enggak Yesus mengalahkan Yudas? Berkuasa. Nah, buktinya dia ditangkap. Iya, kuasa kasih yang diberikan. Kuasa kasih. Iya, itu contoh. Itu kasih Tuhan. Mentah saya. Siapa yang mampu memberikan kuasa kasih kecuali kalau bukan Yesus? Itu perintahnya. Aduh, sahabat saya. Tadinya itu kita kuasa. Sahabat akrab. Ya, kamu rusak kan persahabatan kita dan kayak begini. Ya, kita akrab, bro. Kita akrab. Maksud saya, kita kan bicara tentang dua sisi. Nggak salah dong saya bicarakan tentang Isa Al-Masih di Al-Quran. Anda juga nggak salah bicarakan Yesus di Alkitab. Iya, sekarang begini. Iya kan gitu. Sekarang begini, Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran, terkemuka. Kami senang terkemuka di dunia, di akhirat. Benar senang kami, karena dia adalah Nabi yang kami imani gitu. Oke? Nah, kemudian ketika sahabat saya mengambil data itu, ketika dikatakan wajihan dan seterusnya, terkemuka di dunia dan juga di akhirat. Tapi kan ayatnya tidak hanya sepenggal itu. Diterangkan di ayat itu bahwa beliau Nabi Isa alaihissalam itu juga adalah termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, ada berapa orang yang didekatkan kepada Allah? Banyak. Wa minal muqarrabin, artinya dia ini termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, selesai di situ. Ketika Anda kemudian menjadikan wajihan itu sebagai dasar pijakan menuhankan Yesus, Nabi Isa, karena dia adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, ternyata diterangkan oleh Allah wa minal muqarrabin. Artinya bukan cuma dia, karena di situ diterangkan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Gugur kan di situ. Nah, sekarang ketika Anda kembali di dalam kitab Anda Matius 28 nomor 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini coba kita buktikan dulu apa kuasanya ketika dia di bumi. Melawan rasa ngantuknya aja nggak bisa. Iya, melawan rasa laparnya nggak bisa. Terus kuasanya di mana? Kasih yang diberikan. Kasih. Hukum kasih, iya, itu yang diberikan. Kasih itu perintahnya cuma dua, Bang Juma. Perintah Yesus itu cuma dua. Ya. Mengerti enggak kasih menurut Yesus? Ya, gini. Jadi gini.
Ketika, ini kan kita berpedoman, ketika orang bertanya kepada Yesus, hukum apakah yang paling utama dan paling terutama dari para kitab para nabi? Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya. Dan yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintahnya. Hanya itu kok. Itulah kitab, itulah isi para kitab para nabi. Itu kata Yesus. Tentu dong saya berpedoman itu. Sekarang saya tanya, kasih itu apa? Kasih itu dari Tuhan. Iya, enggak. Kasih itu apa menurut Anda? Kalau saya kan kasih itu taat. Kasih itu ketaatan. Tunduk, patuh pada perintah. Menurut Anda kasih itu apa? Kasih cium-ciuman, peluk-pelukan, mesraan gitu? Bukan begitu. Jadi apa, Dan? Bukan. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Iya, betul. Nah, betul, ngerti kan? Nah, terus kasih itu apa? Itulah yang diberikan. Iya, kasih itu apa? Itulah contoh. Enggak, menurut Yesus kasih itu apa? Kalau itu kegenapan dari para hukum Taurat, ini kan Taurat hukum ya. Kita bicara hukum-hukum. Saudara Abdon. Inti gini loh, penggenapan hukum-hukum itu yang ingin rasanya cium kau, Abdon, peluk kamu itu loh. Enggak, jangan. Bikin rasanya aku peluk, ku cium jidatmu, elus jidatmu, terus kemudian aku bacakan salawat gitu, supaya kamu itu paham gitu loh, saudaraku. Anda kan apa yang diberikan kuasanya. Anda kan nggak sadar, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah yang diberikan. Nah sekarang begini, sahabat saya mengatakan Yesus itu mengajarkan kasih. Oke, kasih itu apa sih? Kok larinya ke Allah? Kasih. Oke. Ya iya. Saya kasih sumber Yohanes 14:23 supaya Anda tahu kasih itu apa. Coba. Oke. Kasih itu adalah menurut Yesus adalah gini. Kasih itu adalah kegenapan dari hukum Taurat, itu adalah 10 perintah Allah. Itu kegenapannya. Aduh, Anda ngarang lagi, aduh. Bukan. Kalau Anda sudah punya kasih, Anda tidak perlu marah-marah, Anda tidak perlu mencuri, Anda tidak perlu menghina, Anda tidak perlu mengejek. Itu arti kasih. Itu aja kok. Iya, itu kalau kita nulis surat cinta, kasih itu seperti itu. Ini kita sedang berbicara pengajaran. Menurut Yesus kasih itu apa gitu loh. Nah gini, jadi ada kasih yang seperti kita manusia, oke? Bukan aura kasih. Iya, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa itu disebutkan? Itulah bentuknya. Aduh, Saudara Abdul, mari ketawa sama-sama yuk. Ya nggak apa-apa. Ya, Bapak. Jadi maksud saya, kenapa itu disebutkan Allah Maha Pengasih dan Penyayang? Ya memang kita harus mengasihi kok. Kan gitu. Iya, jadi Allah dikatakan pengasih penyayang. Bentuk kasih penyayangnya Allah memberikan tuntunan kepada kita berupa kitab suci, berupa diutusnya para nabi. Itu wujud kasih sayang. Kalau Allah itu tidak kasih, Dia tidak menciptakan kita. Karena Allah itu kasih, Dia menciptakan kita, kemudian menciptakan fasilitas kepada kita, memberikan akal dan seterusnya kepada kita. Itu wujud kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Nah, berbicara mengenai kasih, di dalam pengajaran Yesus dalam kitab Anda diterangkan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perkataanku. Itu kasih menurut Yesus. Jadi kasih itu bukan cuma slogan di mulut. Oh, kami ajaran kasih, Saudara Abdon, sebelum Anda memahami tentang Kristen iman Anda, penjajah-penjajah kita yang menjajah Nusantara ini juga adalah penganut ajaran kasih, kawan. Tapi mereka menjajah, jadi cuma di mulut. Sementara Yesus mengajarkan kasih itu adalah menuruti perkataan Yesus. Makanya saya katakan kasih itu adalah ketaatan, kepatuhan terhadap yang memerintah. Contoh, kita kasih kepada kedua orang tua, berarti kita harus tunduk patuh kepada perintahnya, kepada petuah-petuahnya. Makanya Yesus mengatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Syaratnya apa? Harus menuruti perintah Yesus.
Nah, di nomor 24 Yohanes 14, kawan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, ia tidak menuruti perkataan-Ku. Nah, sekarang apakah Kristen ini menuruti perkataan Yesus? Kalau Kristen menuruti perkataan Yesus, maka Kristen sudah menjadi umat Islam. Itu poinnya. Makanya kemarin saya berdialog dengan seorang murtadin. Kalau orang percaya kepada Yesus, apakah orang itu akan menjadi Kristen atau menjadi Islam? Kalau percaya kepada Yesus, kalau orang percaya kepada Yesus, orang itu pasti menjadi seorang Muslim. Tapi kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus, melainkan percaya kepada orang-orang yang mengajarkan, menjajakan sebuah konsep ajaran yang berkesesuaian dengan konsep ajaran moyang mereka, maka mereka akan seperti Anda sekarang. Makanya ajaran kekristenan itu tidak diajarkan pada mulanya kepada orang-orang yang bertauhid. Ajaran Kristen itu dijajakan kepada orang-orang politeisme yang menyembah dewa-dewa, yang mengajarkan bahwa dewa mereka nusul menjadi manusia. Makanya ajaran Kristen pada awal mula ketika dijajakan, itu laris manis. Dipeluk oleh siapa? Orang Yahudi? Bukan. Dipeluk oleh mereka yang memang sudah menganut ajaran politeisme dari nenek moyang mereka. Makanya pusat kekristenan itu di mana? Di Romawi, di Roma. Karena mereka lah yang kemudian membuang ajaran nenek moyang mereka, ajaran penyembahan terhadap Zeus, Hercules, Aktis, dan seterusnya, menggantikannya dengan ajaran yang baru yang diajarkan oleh ahli kitab, yaitu ajaran Kristen. Gitu loh. Jadi Kristen itu memang diajarkan oleh awal mulanya diajarkan oleh ahli kitab, orang-orang penganut ahli Taurat. Makanya Yesus mengajarkan, waspadalah kepada ahli Taurat. Gitu. Nggak pernah itu dikatakan waspadalah kepada ahli Al-Quran. Waspada terhadap ahli hadits. Waspada terhadap keturunan Ismail atau Bani Ismail. Nggak ada itu yang diterangkan. Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada ahli kitab, waspadalah kepada Farisi, Saduki, dan seterusnya. Kenapa? Ternyata pesan Yesus ini membuahkan hasil kemudian bahwa orang ahli Taurat ini akan membentuk sebuah agama di mana penghuni-penghuni penganut agama itu 2 kali lebih jahat daripada pendiri agama itu sendiri. Sekurang ajarnya orang Yahudi, tidak pernah mereka mengatakan Hasem itu dilahirkan manusia menjadi manusia. Tapi agama yang mereka bentuk penganutnya kemudian ya 2 kali lebih jahat menerangkan Hasem datang dalam rupa manusia, dilahirkan oleh manusia. Itu yang diajarkan oleh Yesus yang masih terekam di dalam Matius 23 nomor 15. Karena itulah saya katakan, kalau orang percaya kepada ajaran Yesus, maka dia akan menjadi seorang Muslim. Seperti itu, Bang. Orangnya udah nggak ada ya? Ya sudahlah kalau gitu. Oke. Tidur lagi saya berarti. Sudah? Udah puas? Masih ada. Udah puas, bro? Ya. Udah puas, orangnya udah lari. Oh iya, Bang, ada Pak Lamsen juga tuh, Bang. Oh iya. Murid. Kita begini, Bang Herdi, kita tutup dulu sesi ini. Iya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam tema. Ketika orang percaya kepada Yesus, apakah dia menjadi Kristen atau justru dia akan menjadi Muslim? Gitu loh. Betul. Gimana? Sebenarnya sih saya mau melanjutkan topik yang tadi yang tertunda oleh Bro Abdon. Ya udah kalau gitu silakan. Terserah kalau memang maunya kayak gitu. Ya di sini ada juga Dinda Tahta kok, ada narasumber lain selain saya. Ada Pak Lamsen dari Kristennya. Ada siapa lagi? Tidak mesti saya kan? Oh ya nggak apa-apa, silakan saja. Bang Ustadz Zuma sama Ustadz Tahta, Bang Herdi sama. Iya. Pak Lamsen. Iya. Ada Bang Han tuh, Pak Han juga tuh dari Kristen. Iya, silakan. Dinda Tahta monitor, Dek. Ustadz Tahta. Ya, Bang. Iya, tutup sesi ini dulu, Bang. Ditutup dulu, terus kita lanjut dialog, boleh? Lanjut. Dinda Tahta boleh? 3. Boleh, Bang. Berdua aja kita. Oke. Iya, lawan 3 mereka. Oke, siap. Kita tutup dulu ya. Habis ini kita lanjut lagi. Lanjut. Ada yang live selain saya? Saya, Bang.
Ada Jion, terus Ustaz Tata, Pak Erwin, Pak Imanes. Oke, baik. Baik, sahabat-sahabat, kita tutup dulu. Dan kita berharap Bang Herdi juga merekam dia, merekor materi. Iya, Bang Herdi juga. Nanti kita tutup dulu sesi ini, kemudian kita lanjut dengan tema berikutnya supaya tidak berkepanjangan dan kita fokus pada satu materi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu akbar.